Polemik Siska Hoyer yang merupakan seorang dokter dengan aktor Kevin Hiller hingga kini masih terus memanas. Dan saat ini Dr. Siska yang menjadi korban atas kejadian itu akhirnya dinyatakan menang atas kasus dugaan wan prestasi yang diproses di Pengadilan Tinggi Bogor, Jawa Barat. Adapun kasus wan prestasi yang dimaksud ialah tindakan Kevin Hiller yang tidak menjalankan kesepakatan kerjasama untuk brand ambassador yang disepakati sejak 2021. Dengan adanya keputusan dari pengadilan negeri, Kevin Hiller pun diharuskan membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar lebih atas ulahnya tersebut. Lantas, seperti apa penjabaran Dr. Siska dan kuasa hukumnya atas putusan pengadilan Bogor tersebut? Dan alhamdulillah pada tanggal 13 Desember kemarin pada hari Rabu ya 2023 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Artinya apa? Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini sah secara hukum. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, ataupun tidak ada yang menyalahi aturan ataupun norma-norma sebagaimana yang disampaikan oleh saudara KH baik melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwasannya gugatan kita ini nggak jelas, tanpa bukti katanya. Tanpa bukti dan karena ada perbaikan gugatan katanya. Artinya apa? Sebelum adanya kesimpulan dan pembuktian ya, saya menyarankan kepada KH agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Saya selaku penasihat hukum bersama Pak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita aja belum pernah berkomentar loh. Selama ini mereka yang berkomentar. Yang katanya gugatannya aneh lah, yang wan prestasinya tidak ada, dan tidak ada yang dirugikan, bisa dijamin katanya. Faktanya ini, kita melihat putusan pengadilan. Jadi kalau memang dia masih berkelit juga sudah ada putusan pengadilan, silahkan masyarakat yang menilai. Banyak fakta-fakta yang telah dihilangkan oleh saudara KH, apalagi saudara KH dan penasihat hukumnya mengatakan tidak ada wan prestasi dahulunya dan tidak ada bukti-bukti. Nah, alhamdulillah pada hari ini rekan-rekan sendiri sudah lihat, sudah 2 kali diuji oleh pengadilan, baik Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwasannya saudara KH terbukti telah menimbulkan kerugian kepada Dr. Siska dan telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakati antara Dr. Siska dan saudara Kevin Hiller. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menghukum saudara KH ini ya untuk membayar ganti rugi berupa kesepakatan yang telah dibuat antara Dr. Siska dan saudara KH ya sebesar 120 juta. Itu ganti rugi materialnya. Karena 120 juta ini telah diterima langsung oleh saudara KH yang dibayarkan via cek. Terus yang kedua, saudara KH juga dihukum untuk membayar sanksi penalti sebesar 424.850.000 akibat daripada wan prestasi yang dilakukan oleh saudara KH. Nah, itu sudah disepakati antara saudara KH dan Dr. Siska. Apabila memang perjanjian tersebut tidak terpenuhi oleh saudara KH, maka KH wajib membayar sanksi penalti sebesar 424 juta tadi. Nah, untuk itu saya minta dan himbau kepada saudara KH, karena memang ini sudah diuji oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, agar segera melaksanakan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan membayar kerugian yang dialami oleh Dr. Siska dengan kerugian material sebesar 120 juta dan kerugian sanksi penalti sebesar 424 juta yang jika kita totalkan 1,5 miliar lebih ya. Apabila memang ini ya tidak dilaksanakan oleh saudara KH sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, kita akan mengajukan eksekusi ya Bang ya. Kita akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar seluruh aset-aset yang dia miliki ya, baik itu rumah ataupun mobil, dilakukan sita eksekusi
terhadap aset-aset saudara K? Kalau yang saya minta, saya ingin dari pihak KH juga adiknya ini gentleman, dimana dia kan secara gamblang tadi saya dikirim YouTube oleh Bang Fitra, dan jujur waktu itu saya karena stres, saya jarang sekali lihat-lihat berita-berita seperti itu. Tapi pas tadi, karena sekarang posisinya saya sudah merasa aman, sudah merasa fitnahan itu bisa saya counter, bahwa di sini yang benar akan benar, yang salah akan salah. Makanya stop untuk fitnah-fitnah, stop plot twist, stop playing victim. Karena di sini kan jelas sudah ketuk palu, bahkan sampai diuji 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian di Pengadilan Tinggi DKI. Di situ telah terjadi pelanggaran wan prestasi. Jadi harapan saya ini gentleman, mengakui kepada publik kesalahannya. Jangan terus merasa di sini dokter Siska yang salah. Di situ kan tadi saya melihat yang wawancara tahun lalu dengan jelas menyebutkan pihak sana itu merasa benar. Karena di sini itu yang susah itu ketika seorang merasa benar. Itu makanya di sini saya inginkan pihak mereka itu gentleman dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Sehingga saya akan di sini memperjuangkan hak saya sebagai orang yang plot twist, ibaratnya korban tapi kok orang yang sebelah merasa dirinya korban, playing victim. Kalau saya kan dari dulu tidak pernah playing victim. Saya minta nanti kita buktikan aja secara hukum. Di kesempatan yang sama, Dr. Siska dan tim kuasa hukumnya juga menyampaikan update perkembangan terkait laporan tindak pencemaran yang diduga dilakukan Kevin Hiller terhadapnya. Bukan tanpa sebab, hal ini berlandaskan pada kerugian imaterial yang dialami oleh Dr. Siska yang akhir-akhir ini mendapat hujatan dari para netizen setelah terlibat konflik dengan Kevin Hiller. Lantas, seperti apa perkembangannya? Benarkah meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kevin masih juga belum ditahan? KH itu adalah tersangka di Polres Bogor. Sampai hari ini kami dari kuasa hukumnya belum pernah menerima SP3. Nah, tolong dijalankan, ya, media kontrol. Ya, perdata sudah, sekarang pidananya belum berakhir. Beri penjelasan kami kuasa hukum biar kami bisa mempertanggungjawabkan kepada klien kami Dr. Siska, ya, SP3. Di langkah hukum berikutnya nanti jelas. Ya, tentunya dengan bukti-bukti. Ya, dia sudah tersangka, ya kan? Kalau memang dihentikan di tengah jalan ya SP3. Ya, saya ngikutin juga, sudah gelar kenal di Karwasidik Bareskrim, tapi putusannya masih ngambang. Ya, masih kasihan karena mereka adalah pernah pacaran, itu bukan unsur, ya kan? Tidak objektif, itu subjektif. Ya, sekarang udah putusannya masa, wah kasihan, jangan dibayar gitu lagi, nggak ada. Jalankan aja putusannya, ya tegakkan hukum. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwasannya perdebatan yang ada selama ini kami meminta kepada baik dia pendukungnya Dr. Siska ataupun Saudara K ini segera dihentikan karena ini sudah selesai perdebatan-perdebatan tersebut yang katanya tidak punya bukti, yang katanya gugatannya nggak jelas, wan prestasi nggak ada, sudah terbantahkan semua melalui putusan pengadilan. Ini sudah 2 kali uji, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi stop perdebatan, sudah terbukti bahwasanya korban adalah Dr. Siska yang buktinya juga dikuatkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwasanya LPSK telah memberikan perlindungan penuh kepada Dr. Siska baik itu hak hukumnya maupun hak prosedural dan hak kesehatan juga dijamin oleh LPSK. Tentunya hal ini sudah menjadi pertimbangan kita semua bahwasannya yang menjadi korban ini adalah Dr. Siska dan di sini tidak ada drama-drama ataupun playing victim. Banyak sekali netizen yang terpengaruh oleh framing-framing dari pihak sana dan akhirnya sampai IG kami sampai diblokir ya. Sampai ada Instagram saya juga di ini apa namanya tuh sampai di report oleh fans-fansnya
Itu karena tergiring opini, terhasut. Makanya saya minta hentikan hasutan-hasutan, dan alhamdulillah sih setelah saya melaporkan ITE, mereka semua sudah menghapus semua ujaran kebencian, hate speech dari Instagram. Dan saya juga ingin menyarankan untuk netizen di Indonesia, stop bullying, apalagi kalau misalnya kalian tuh tidak tahu apa yang terjadi. Karena di sini saya adalah korban kalian, netizen, yang saya baca udah ini, padahal itu kan mereka tidak tahu. Nah, makanya dengan adanya putusan dari hakim, kemudian dari Polres juga tersangka, saya harap semua yang ada di Indonesia stop bullying dan selalu berpikir sebelum mengetik. Karena sekarang saya paham bagaimana itu, saya saja sudah umur 30 lebih masih tidak bisa menghadapi bullying. Apalagi itu anak SD kan sampai meninggal. Jadi hati-hatilah bersosial media. Jangan percaya berita begitu saja atau asal berkata-kata gitu. Selalu berpikir sebelum mengetik. Kayak di sini kepada netizen, saya mohon dan kepada masyarakat Indonesia untuk yang support saya, terima kasih. Untuk perempuan-perempuan yang mengalami korban kekerasan, kemudian untuk semua orang yang mengalami korban bullying, semangat. Dan untuk pembuli, tolong untuk segera berubah sikap. Janganlah bully-bully, janganlah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena itu saya akui itulah yang membuat saya sampai sakit 8 bulan nggak sembuh-sembuh. Pikiran saya yang setiap hari melihat hate speech, orang-orang tidak tahu yang sebenarnya, padahal kan sudah jelas kan sekarang dia ini terbukti telah melakukan prestasi, terbukti juga tersangka dalam tindakan pasal 351 di Polres Bogor, dan yang terbaru juga sudah naik sidik untuk pencemaran nama baik. Jadi semua laporan saya ini dan yang laporan terakhir itu untuk adik kakak KH dan AH ini, 2 kakak beradik itu saya laporkan juga atas pencemaran nama baik, dan sudah berjalan juga. Itu tadi, kalau saya diam-diam saja akan tetapi ya menghanyutkan. Proses hukumnya jalan. Proses hukumnya berjalan. Dan sudah terbukti bahwa di sini itu saya ini korban dan fitnah-fitnah itu adalah tidak benar.